Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على نور الأنوار وسل الأسرار ودريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأدهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الأفضل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, masih dalam suasana peringatan atau memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa disebut maulid, juga bisa disebut maulud. Kalau maulid itu menunjukkan waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kalau dalam hitungan kalender Hijriah, Nabi Muhammad lahir 53 tahun sebelum tahun Hijriah. Sekarang sudah 1442 Hijriah. Sehingga kalau ditambah 53 ditambah 1442 Hijriah menjadi 1495. Yang lalu lahirlah Rasulullah. Kalau dikaitkan dengan tahun Masehi, beliau lahir pada bulan April tahun 570 atau riwayat lain 571 Masehi. Itu masalah waktu maulid. Sedangkan kalau disebut maulud itu menunjukkan bayi baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dilahirkan dari ibunda Sayyidah Aminah, hasil perkawinan dengan
Syekh Abdullah bin Abdul Muttalib. Saudaraku muslimin rahimakumullah, maulid maupun maulud boleh saja, tidak usah dipertentangkan. Yang penting sebagai bentuk rasa cinta kita sebagai umat Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, hendaknya kita minimal setahun sekali kita melaksanakan peringatan hari, bulan, tahun lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam telah menaruh perhatian besar dan terima kasih besar kepada beliau dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkan seorang pemimpin dunia yang kelak memimpin umat Islam termasuk kita di Indonesia ini melalui pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis beliau. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah, perlu kita fahami bahwa dengan kita melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama supaya kita mengetahui sosok biodata atau biografi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah putra daripada Syekh Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abil Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nad bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ibnu Udad bin Hamaysa bin Salaman bin Awas bin Bawas bin Qambal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadlah bin Tabah bin Jahim bin Nakhish bin Makhu bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Adiyah bin Hamdan bin Sanbar bin Yasraba bin Yahzan bin Yalhan bin Aid bin Disyan bin Ansor bin Afnat bin Ayham bin Maqsur bin Nahith bin Zara bin Sama bin Maza bin Audah bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam ibnu Taurah bin Nakhur bin Saruh bin Ra'u bin Falah bin Abar bin Salah bin Sam bin Nuh alaihissalam ibnu Lamuk bin Matu Salkha bin Akhnuh atau bin Idris bin Yar bin Mahlail bin Kinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Inilah nasab beliau dari ayah beliau Abdullah tembus sampai Nabi Adam, dan beliau bersabda, akhrajtu min nikah walam akhrij min sifah. Aku dilahirkan dari
hasil pernikahan yang syah menurut syariat agama tauhid agama Islam, bukan dari perkawinan ala jahiliyah. Oleh karena itu, nasab paling sempurna dan diketahui jalurnya sampai Nabi Adam, rasa-rasanya belum ada manusia yang seperti beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, ini dari segi nasab begitu sempurna beliau. Kemudian kita perlu mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini proses supaya kita manusia supaya berusaha. Hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wa bu'athhim rasulan minhum. Ya Allah, angkat dan utuslah seorang nabi, rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu bangsa Arab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi memang Allah sudah mempersiapkan nur beliau, nur Nabi Muhammad SAW sejak sebelum semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mempunyai banyak anak, ada 37, tapi yang terakhir Nabi Sid itulah yang kemudian Allah lewatkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terkenal nanti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang saat itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ismail alaihissalam beserta ibunda Siti Hajar ke Mekah. Lalu Siti Hajar dan Ismail bayi ketika itu pun tinggal di sana di Mekah, di lembah yang disebut Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil ketika itu, seraya berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati, Rabb, sungguhnya aku tinggalkan sebagian daripada keturunanku di lembah yang tiada tanamannya, di wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di sisi bait haram atau Ka'bah yang kita kenal sekarang ini. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan doa, Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Intinya Makkah dan Ka'bah yang di lembah tersebut tentu dan sekitarnya
berupa gunung-gunung batu. Tidak ada tanaman-tanaman apapun. Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala tempat itu dijadikan tempat salat, limuqim shalah. Kemudian agar manusia cenderung, artinya supaya orang di belakang beliau nanti mendatangi Ka'bah, lalu minta supaya diberikan rezeki berupa samarat atau buah-buahan, agar mereka bersyukur kepada Engkau. Ini sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan akal sehat, tidak masuk akal doa Nabi Ibrahim. Tempat yang gersang bebatuan, dia minta ditumbuhkan buah-buahan. Akhirnya terbukti doa Nabi Ibrahim, walaupun di sana tidak ada tanaman-tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian doa yang memohon kepada Allah supaya manusia cenderung, mereka pun pada berdatangan ke Mekah dengan membawa segala macam apa yang menjadi kebutuhan kehidupan manusia, termasuk buah-buahan. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini bukti bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek yang ke-63 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang dibuktikan dengan banyaknya, bahkan zaman dulu sudah ada namanya musim haji. Musim haji zaman dulu ada di 4 bulan haram. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, berturut-turut 3 bulan, kemudian Rajab. Itu zaman dulu orang-orang sebelum Islam di Mekah melaksanakan haji waktu itu, yang kemudian sesungguhnya yang dilaksanakan oleh mereka semacam umroh sekarang ini, hanya bertumbuh kepada tawaf. Akan tapi itu semua berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keturunan Nabi Ismail yang ketika itu menikah dengan suku Jurhum, kemudian melahirkanlah anak keturunan sampai kepada Fih ini kemudian dijuluki Quraisy. Quraisy adalah karena beliau kaya dari hasil perdagangan, maka disebut Quraisy. Fih ini adalah kakek Nabi Muhammad yang ke-12. Nabi Ismail yang ke-62, Nabi Ibrahim yang ke-63, Fihr itu yang ke-12. Itu semua adalah kemudian nanti menurunkan Bani Hashim atau Bani Abdul Manaf, kemudian Bani Abdul Muthalib, lalu Syekh Abdullah yang melahirkan atau menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita ingin mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki jalur nasab yang bagus, dan beliau ya bisa dikatakan keturunan orang kaya raya, yaitu Fihr tadi, orang kaya raya, kemudian disebut
Quraisy. Kaum muslim rahimakumullah. Kemudian zaman ketika itu sangat mencekam, yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Lahir seorang nabi yang kemudian pada saat usia 40 tahun Allah angkat menjadi nabi dan rasul dengan ditandai surat keputusan, surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat atau ayat yang pertama Allah perintahkan kepada Nabi untuk membaca. Artinya Nabi supaya juga mengajarkan kepada umatnya ketika itu, yang saat itu kondisi Mekah penduduknya sangat jahiliyah, tidak mengenal agama, tidak punya kitab, dan luar biasa perilaku mereka, sehingga Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yang sungguhnya nanti untuk kita semua. Hal ini Allah abadikan dalam surat Jumu'ah ayat 2. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Ayat ini menjelaskan kondisi daripada masyarakat Mekah ketika itu, yaitu pertama mereka ummiyin. Allah mengutus seorang nabi dan rasul kepada kaum yang buta huruf dari segi ilmu pengetahuan. Kemudian dari segi agama dhalalim mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Lalu Allah perintahkan Nabi yatlu alaihim, yang pertama membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk agar mereka mengerti sebagai manusia hamba Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan supaya mereka selamat dunia dan akhirat. Dari ayat ini sesungguhnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW termotivasi untuk selalu membaca Al-Quran yang bersifat petunjuk untuk umat manusia, agar mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan untuk mengetahui syariat-syariat agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim. Ini bisa disebut revolusi mental. Apa itu? Yaitu membersihkan jiwa mereka dari perbuatan-perbuatan syirik, dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Lalu yang saat itu kondisi kaum Quraisy pada umumnya, sebenarnya banyak suku di sana, ada ratusan suku, tapi terbesar memang dari Quraisy, tentu suku baginda Rasulullah Muhammad SAW.
agar mereka menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya untuk disembah. Ini yang sangat berat. Mereka sudah mendarah daging, menyembah berhala, patung, tauhid. Lalu Nabi mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa disebut revolusi mental. Kemudian di samping itu juga memperbaiki akhlak mereka. Dahulu orang-orang Arab itu ketika sebelum Nabi diutus, mereka main judi, minum khamr, istri semaunya, terserah apa yang dimaui. Bahkan kalau ada orang tua meninggal, istri masih muda, dia ambil anaknya daripada diambil orang lain. Kemudian kalau punya bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Luar biasa biadabnya ketika itu. Lalu Nabi mengajak kepada mereka untuk menjadikan hidup paling tinggi yang ada di atas bumi ini adalah derajat manusia yang bertakwa, supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam perilaku jahiliyah. Ini. Jadi sungguhnya Nabi telah berhasil dalam membangun kehidupan manusia dari segi akidah dan akhlak, yang kemudian beliau pun lalu menjadikan pemimpin baik di kalangan orang Mekah sendiri ketika itu. Kemudian lalu beliau hijrah ke Madinah menjadi pemimpin di sana dan menghadapi berbagai macam kendala perang dan sebagainya. Akhirnya pun beliau berhasil menyatukan kembali perpecahan yang terjadi di Mekah. Subhanallah. Dari seorang diri beliau berjuang sendiri, kemudian dibantu Sayyidina Ali kecil ketika itu, Siti Khadijah istrinya, kemudian walhasil Abu Bakar pertama orang tua yang masuk Islam, lalu Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Lalu Mekah, Madinah menjadi masyarakat yang punya peradaban tinggi ketika itu, dengan semua berbondong-bondong masuk agama Islam, agama tauhid yang dibuat Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi. Yang ketiga, wa yu'allimul kitabul hikmah. Setelah dia bacakan ayat Al-Quran, membersihkan jiwa mereka masuk kepada ilmu pengetahuan. Ini di samping ilmu pengetahuan juga hikmah. Artinya apa? Sunnah Rasul yang kita kenal. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Itu diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya ketika itu. Lalu ayat Quran turun terus-menerus berisi syariat. Syariat pertama sholat ketika beliau di Mekah, kemudian sampai di Madinah baru ada perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, kemudian masalah waris, masalah pernikahan, dan bahkan masalah kenegaraan atau konstitusi
Nabi pun membuat konstitusi di Madinah dan beliau disetujui oleh semua orang-orang Madinah ketika itu. Yang ketika itu orang Madinah ada suku Yahudi, ada Khazraj, penduduk asli Madinah, dan ada Quraisy, yaitu yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah ketika itu mereka mau mengikuti apa yang diinginkan Nabi walaupun beliau seorang pendatang. Ini bukti konkret bahwa Nabi memang orang yang punya karisma, punya kedudukan tinggi dan mulia. Walaupun beliau pendatang, beliau pun bisa menjadi pemimpin di negeri atau wilayah yang sesungguhnya wilayah itu adalah wilayah tempat beliau hijrah. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sesungguhnya kita umat Islam itu kalau mau benar-benar mengikuti apa yang dikerjakan Rasulullah, mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, baik itu dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, kita pasti akan menjadi umat yang memiliki peradaban tinggi, memiliki kemampuan tinggi. Karena di awal-awal abad 1-2 Hijriah, banyak ulama-ulama kita yang telah memberikan atau mengarang kitab yang diperuntukkan untuk semua orang di dunia ini. Simbolan bahwa memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita supaya termotivasi dengan mengetahui pertama nasab beliau yang sangat sempurna, kemudian beliau juga dari nasab yang baik-baik, dari keturunan yang kaya, orang-orang kaya, dan dari keturunan orang-orang yang punya pengaruh tinggi, sehingga beliau menjadi orang yang paling berpengaruh sedunia saat ini. Dan yang kedua, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam atau di kalangan orang ummiyin yang buta huruf, buta ilmu pengetahuan, dari segi ilmu pengetahuan, kemudian dari segi agama dalam keadaan kesesatan nyata, lalu beliau rubah menjadi orang yang beriman dan bertauhid dan berakhlak karimah. Kemudian beliau menjadikan mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan revolusi mental mereka dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan ilmu serta syariat agama yang kemudian berlaku sampai saat ini, dikembangkan oleh para ulama kita untuk memudahkan kita belajar agama. Dan alhamdulillah, walaupun kita jauh dari Mekah, kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berakidah Islamiyah. Dan mohon maaf karena kami juga dari Nahdlatul Ulama, dalam berakidah, dalam beragama, kita wajib taklid kepada imam yang kita ikuti dari segi akidah, tauhid, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi dari segi fikih, Imam Syafi'i, atau semuanya dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Namun kita di Indonesia karena dari dulu yang mengikuti Imam Syafi'i, maka kita mengikuti fikih Imam Syafi'i. Dari segi tasawuf, kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi.
sehingga kita tidak salah. Belajar harus mengetahui runtutan atau nasab atau kalau dalam hadis sanad guru-guru kita sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia jelas kita memiliki kiai besar almarhum Al-Maghfurah, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, yang telah meletakkan atau menjadi figur kita. Kalau kita susah-susah belajar dengan yang lain, ikut saja ke Kiai NU, aman. Insyaallah kita sudah ashabul haq, kalau menurut Kiai Said, pemilik kebenaran, karena kita alhamdulillah para ulama, para kiai kita itu belajarnya tidak sembarangan. Ada yang di Mekah sampai 17 tahun, ada yang di Yaman, Kiai Hasyim Asy'ari sendiri 17 tahun, Kiai Said itu 14 tahun atau 13 tahun setengah, Kiai Quraisy Shihab itu urusan orang-orang Mekah yang lama dan beliau punya ilmu yang tinggi, tinggal kita ngikuti aja. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian sedikit mau'izah hasanah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang taat dan patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah, dan mengikuti atau itba para ulama kita ahli sunnah jamaah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, salah satu cabang ilmu tasawuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewariskan agama ini kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita dikumpul kepada dengan baginda Rasulullah dan para ulama semuanya nanti kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.